إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang ciri-ciri isim, fiil dan huruf. Baik, yang pertama kita akan membahas ciri-ciri fiil ya. Ya. Ada beberapa ciri-ciri fiil. Yang pertama didahului oleh huruf qad ya. Didahului oleh huruf qad ya, yang artinya adalah sungguh ya. Tapi selain artinya sungguh, huruf qad artinya bisa juga terkadang ya. Kaidahnya kalau setelah huruf qad fi'il madhi itu artinya sungguh, tapi kalau setelah huruf qad fi'il mudhari artinya adalah terkadang ya. Apabila ada kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh huruf qad, maka sudah pasti kata tersebut adalah fi'il ya. Saya ulangi, seluruh kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan huruf qad ya, sudah pasti kata tersebut ya merupakan fiil. Contohnya dalam lafaz iqamah ya. Ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka lafaz qamat ya, lafaz qamat merupakan fiil karena ia didahului oleh huruf qad ya. Qad qamat as-shalah. Maka qamat fiil karena ada huruf qad di depannya. Kemudian contoh yang lain ya, di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun ya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maka kata aflaha ya, aflaha ini merupakan fiil karena ia didahului oleh huruf qad ya. Baik, ini ciri fiil yang pertama, yaitu didahului oleh huruf qad. Kemudian ciri yang kedua adalah didahului oleh huruf sa ya. Huruf sa yang artinya adalah akan ya. Huruf sa yang artinya adalah akan. Semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh huruf sa, maka ia ya fi'il ya. Contohnya adalah di dalam surat An-Naba ya. Kalla saya'lamun ya. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Maka ya'lamun merupakan fi'il ya. Ya'lamun merupakan fi'il karena didahului oleh huruf sa ya. Saya'lamun ya. Kemudian contohnya lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 142, di sana disebutkan sayaqulu sufaha'u minan nas ya. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia nanti akan berkata. Maka yaqulu karena didahului oleh huruf sa, sayaqulu ya, maka yaqulu merupakan fi'il ya. Karena ia didahului oleh huruf sa. Taib, ini ciri fi'il yang kedua, yaitu didahului oleh huruf sa. Kemudian ciri fi'il yang ketiga didahului oleh huruf saufa yang artinya sama dengan akan ya. Jadi baik saufa maupun sa artinya sama-sama akan. Bedanya saufa ini untuk sesuatu yang sifatnya jauh ya. Adapun sa ya, ini untuk akan yang dekat ya. Mungkin perbandingannya kalau saufa itu besok-besok ya. Kapan-kapan ya. Sedangkan sa itu besok. Misalkan ketika kita ditanya oleh orang, kapan kamu ke rumah saya? Ya, maka kalau kita bilangnya kapan-kapan, ya kita menggunakan saufa. Tapi kalau misalkan sudah pasti atau waktunya sudah ditentukan, misalkan insya Allah hari Sabtu saya akan ke sana, maka ini menggunakan sa. Tapi kalau waktunya belum ditetapkan, artinya belum ditentukan harinya, itu bisa menggunakan saufa. Jadi beda antara sa dan saufa. Kalau sa ini untuk waktu yang dekat ataupun ditentukan, ataupun saufa untuk waktu yang jauh atau tidak ditentukannya. Baik. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh huruf saufa, maka ia fi'il. Contohnya di dalam surat At-Takasur ayat 3, kalla saufa ta'lamun ya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Maka kata ta'lamuna merupakan fi'il ya, karena didahului oleh huruf saufa ya. Baik, ini ciri yang ketiga untuk fi'il. Kemudian ciri yang keempat untuk fi'il
adalah diakhiri oleh huruf ta'nis. Ta'nis itu merupakan huruf ta yang berharokat sukun yang letaknya ada di ujung suatu kata, ya. Contohnya masih dalam lafaz iqamah, ya. Qad qamat as-shalatu, ya. Qad qamat as-shalatu, ya. Maka qamat karena ada tak berharokat sukun di ujungnya, qamat, maka qama ini merupakan fiil. Mungkin akan ada yang bertanya, bukankah kalau orang yang iqamah itu bacanya qad qamatis shalatu, ya. Kasrah bukannya sukun. Nah, ini merupakan cara baca. Kalau tulisannya qad qamat as-shalatu itu taknya sukun, ya. Akan tapi cara bacanya kalau ingin diwasal karena ada dua sukun yang bertemu, ya. Karena ada dua sukun yang bertemu itu dibacanya kasrah. Qad qamatis shalatu. Asalnya qad qamat as-shalatu. Ini kalau bacanya dipisah, ya. Tapi kalau mau disambungkan, ya, qad qamatis shalatu. Kalau mau dipisah qad qamat as-shalatu. Kalau mau disambung qad qamatis shalatu, ya. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang ada yang di ujungnya ada huruf tak berharokat sukun itu pasti fi'il. Taib, ini adalah 4 ciri fi'il. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri isim, ya. Ciri isim yang pertama adalah didahului oleh huruf al, ya. Didahului oleh huruf al. Semua kata yang ada alnya di dalam bahasa Arab sudah pasti isimnya. Contohnya dalam lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Lafaz ar-rahmani dan ar-rahimi ada alnya, ya. Maka rahman dan rahim merupakan isim, ya. Dan al di sini berlaku baik untuk alif lam qamariyah, ya, seperti alhamdu, dan juga alif lam samsiyah seperti ar-rahman dan ar-rahim, ya. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang ada alnya, ya, sudah pasti isim, baik alif lamnya qamariyah maupun alif lamnya samsiyah. Yang qamariyah contohnya alhamdu, ya. Alhamdu. Baik, ini ciri yang pertama untuk isim. Ciri yang kedua bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab bila ia berharokat tanwin, baik dhammatain, fathatain, an, atau kasratain, in, maka ia sudah pasti isim, ya. Ini sudah pasti isim, ya. Contohnya di dalam surat Muhammad, ya, surat Al-Fat ayat 29, ya. Di sana disebutkan Muhammadur Rasulullah, ya. Muhammadur Rasulullah. Maka lafaz Muhammadun, ya, ini merupakan isim, ya. Semua kata dalam bahasa Arab yang bertanwin sudah pasti isim, ya. Ini ciri yang kedua, ya. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin baik an, in, itu sudah pasti isim. Kemudian ciri yang ketiga, ya, didahului oleh huruf jar, ya. Didahului oleh huruf jar. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh huruf jar, maka ia sudah pasti isim. Lalu apa itu huruf jar, ya? Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwasanya huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelahnya menjadi berharokat kasroh, ya. Huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelahnya berharokat kasroh. Meskipun nanti kalau kita pelajari lebih lanjut, ya, di kelas nahwu, jar ini tidak selamanya kasroh, ya. Ada yang nanti fathah, ada juga, dan ada juga yang nanti ya. Jadi ada banyak sebetulnya. Jar ada 3, tapi untuk pemula yang perlu dipahami pertama-tama bahwasanya huruf jar ini membuat kata yang setelahnya berharokat kasroh, ya. Apa saja huruf jar? Ya, huruf jar ada banyak, ya. Ada min yang artinya adalah dari. Kemudian ada ila yang artinya adalah ke. Kemudian ada an yang artinya sama dengan min, yaitu dari. Bedanya kalau min itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang bersifat jarak, ya. Tapi kalau an itu untuk sesuatu yang sifatnya bukan jarak. Contohnya misalkan saya mendengar dari Aisyah, maka kita katakan an Aisyah, bukan min Aisyah. Kemudian misalkan kita ingin mengatakan saya melemparkan panah dari busurnya, maka dari busurnya di sini bukan pakai min tapi pakai an, ya. Jadi itu bedanya antara min dan an. Kemudian huruf jar selanjutnya selain min, ila, an, yang keempat adalah ala, yang artinya adalah di atas, ya. Kemudian fi yang artinya di atau di dalam. Kemudian bi yang artinya adalah dengan, ya. Kemudian ka
ya, ka yang seperti, yang artinya adalah seperti ya. Kemudian li yang artinya adalah untuk atau bagi. Baik, kita berikan contoh satu persatu untuk setiap huruf jar ini ya. Contohnya ya, contoh dalam Al-Qur'an huruf min ya, huruf jar yang pertama adalah huruf min. Contohnya minallahi dzil ma'arij ya. Minallahi dzil ma'arij ya. Maka lafaz Allah ya merupakan lafzul jalalah ya, merupakan lafaz yang memiliki lafaz untuk zat yang maha agung, lafzul jalalah, dan ia isim ya karena ada huruf minnya. Minallahi dzil ma'arij. Kemudian yang kedua ila ya, ila yang artinya adalah ke. Contohnya dalam Al-Qur'an wa ilas sama'i kaifa rufi'at ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at ya. Maka lafaz as-sama'i ya merupakan isim karena didahului oleh huruf jar ila. Kemudian contoh an yang artinya adalah dari ya. Contohnya adalah alladzina hum an salatihim sahun ya. Alladzina hum an salatihim ya. Maka salati merupakan isim karena ia didahului oleh huruf jar. Kemudian yang keempat ya, min, ila, an, ala. Yang keempat adalah ala. Contohnya adalah ya dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Maka lafaz al-arsy ya merupakan isim karena ia didahului oleh huruf ala, huruf jar ala. Kemudian yang kelima, huruf jar itu adalah fi yang artinya adalah di atau di dalam ya. Contohnya fi suhufim mukarramah ya, marfu'atim mutahharah. Fi suhufim mukarramah. Maka kata suhufin ya merupakan isim ya karena didahului oleh huruf jar fi. Kemudian yang keenam adalah bi yang artinya adalah dengan ya. Contohnya dalam lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka ismi ya adalah isim karena ia didahului oleh huruf jar. Kemudian yang ketujuh ya, huruf jar yang ketujuh adalah ka yang artinya adalah seperti ya. Contohnya dalam syair yang terkenal ya yang sering kita dengarkan, al-waqtu kas-saifi ya. Al-waqtu kas-saifi, waktu itu seperti pedang atau waktu itu bagaikan pedang. Maka as-saif ya merupakan isim karena ada huruf ka-nya di depannya. Kemudian yang terakhir huruf jar adalah li yang artinya adalah untuk atau bagi ya. Contohnya dalam Al-Fatihah, alhamdulillahi. Maka lafaz Allah lafzul jalalah isim karena ia didahului oleh huruf li ya yang artinya adalah bagi. Sebetulnya masih ada beberapa huruf jar yang lain, akan tapi untuk pemula ini cukup ya karena huruf jar yang sering ditemukan ya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis adalah yang ini. Ya, nanti ada beberapa lagi yang insya Allah akan kita pelajari di kelas Nahwu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri huruf. Pertanyaannya adalah apakah huruf ini memiliki ciri? Jawabannya tidak, karena justru huruf ini menjadi ciri bagi fiil atau menjadi ciri bagi isim. Tapi memang salah satu ciri-ciri huruf adalah biasanya ia tersusun dari 1, 2 atau 3 huruf ya, dan dari sisi makna ia tidak menunjukkan nama bagi benda atau bagi kegiatan, dan dia hanya sifatnya huruf. Contohnya tadi ya, min, dari, ini kan bukan nama ya, maka ia bukan isim dan bukan juga kata kerja. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwasanya huruf adalah yang bukan fiil atau yang bukan isim ya. Yang bukan fiil dan bukan isim adalah huruf ya. Satu hal yang perlu dicatat adalah semua kata yang memiliki fiil, yang memiliki ciri fiil pasti fiil ya. Tapi tidak semua fiil itu ada cirinya ya. Sebaliknya, semua kata yang memiliki ciri isim pasti isim ya. Tapi tidak semua isim datang dengan ciri-cirinya ya. Artinya ciri-ciri ini kalau ada sudah pasti ia fiil atau isim, tergantung ciri isim atau ciri fiil. Tapi tidak semua fiil datang dengan cirinya. Tidak semua isim datang dengan cirinya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali isim atau fiil yang berdiri sendiri. Ya, artinya dia datang tanpa cirinya ya. Ia datang tanpa ada ciri-ciri yang mendahuluinya.
Contohnya di dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Qul ini adalah fiil ya. Qul ini adalah fiil. Tapi dia adalah kata pertama dalam ayat tersebut. Qul huwallahu ahad. Ya. Ia tidak didahului oleh huruf apapun, tapi ia adalah fiil ya. Kemudian contohnya lagi dalam surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul fiil, a'udzu juga fiil ya. Tapi kita lihat tidak ada ciri-cirinya ya. Karena memang jangan dibalik. Yang ada ciri fiilnya pasti fiil, tapi tidak semua fiil datang dengan cirinya. Banyak sekali fiil yang berdiri sendiri tanpa didahului oleh diakhiri oleh ciri fiil ya. Nah, rasa cukup ya untuk pelajaran kali ini ya. Semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآنا عربيا لعلكم تعقلون